warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Alif Alfiana, NIM 2019 10 11 03 11175. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Vitasari, NIM 2019 10 11 03 1179. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tindak pidana terhadap pencurian. Jadi, tindak pidana terhadap pencurian terdapat pada buku kedua KUHP yang diatur mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP, yang dimana delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pencurian biasa. Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah: yang pertama mengambil, yang kedua suatu barang, yang ketiga yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang keempat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Adapun pencurian ringan. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain atau yang meringankan. Ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan pasal 364 KUHP yang menentukan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 3. Begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5. Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah: yang pertama, pencurian dalam bentuknya yang pokok berdasarkan pasal 362. Yang kedua, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, atau tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya. Orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci palsu, perintah kunci atau jabatan palsu dengan syarat: yang pertama, tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman atau rumah. Yang kedua, nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari Rp250. Yang ketiga, pencurian dalam keluarga. Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHP merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya, baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Misalnya yang terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan atau membantu orang lain mencuri terhadap harta benda istri atau suaminya. Dan siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900.000. Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur objektif, yaitu perbuatan memiliki sesuatu benda yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan. Yang kedua, unsur subjektif, yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum, penggelapan ringan, yang dikatakan penggelapan ringan apabila objek dari kejahatan bukan dari hewan atau benda itu berharga tidak lebih dari besarnya ketentuan harga ini, tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian, dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim. Kejahatan ini diatur dalam pasal 373 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp900.000. Pasal 373 KUHP menentukan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372 jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp250, dihukum karena penggelapan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp900.000. Berdasarkan uraian di atas,
Maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam 373 KUHP adalah yang pertama, unsur-unsur penggelapan dalam pasal 372, unsur-unsur yang meringankan, yaitu bukan ternak, harga tidak lebih dari Rp250. Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya, bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp250.000. Dengan demikian, ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Penggelapan dengan pemberatan mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp250.000 menurut umumnya, bukan menurut korban atau menurut petindak atau orang tertentu. Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam pasal 374 dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang lain yang menguasai benda yang digelapkan. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok terdapat dalam pasal 372 KUHP. Yang kedua, unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh karena ada hubungan kerja, karena mata pencaharian, karena mendapatkan upah untuk itu, beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas. Yang pertama, hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya, bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu. Bentuk kedua dari penggelapan yang diperberat terdapat dalam rumusan pasal 375 KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu atau wali, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun. Selanjutnya yaitu penadahan. Penadahan yaitu tindak pidana yang berdasarkan pasal 480 KUHP digabung antara delik sengaja atau mengetahui barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian atau culpa. Ditandai dengan kata-kata patut dapat mengetahui barang itu berasal dari kejahatan. Ini disebut delik pro parte delus pro parte culpa, separuh sengaja dan separuh kelalaian. Unsur-unsur delik dalam pasal mengenai penadahan, yaitu dalam pasal 480 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Yang kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 480 adalah pengertian barang siapa dalam KUHP bukan hanya terdapat orang perseorangan, naturally person, tetapi juga korporasi, baik badan hukum ataupun bukan badan hukum untuk mendapat gambaran tentang suatu tindak pidana dapat juga dilakukan dengan melihat hal ihwal, kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana itu. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda. Yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar atau membayar dengan uang. Yang dimaksud dengan gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan, dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman. Sehingga dikatakan menadah apabila ia membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau mau karena untuk mendapatkan untung. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Hal penting lain dari pasal 480 ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui, patut menyangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, entah itu dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain. Akan tetapi, sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, mencurigai bahwa barang itu barang gelap,
bukan barang terang. Adapun jenis kejahatan penadahan dapat terbagi dua, yaitu penadahan sebagai kebiasaan. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 481 KUHP yang menyatakan barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1 sampai 4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan pasal 481 KUHP adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya, harus paling tidak telah dilakukan lebih dari 1 kali atau minimal 2 kali. Sebab apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan pasal 481 KUHP, tetapi dikenai dengan pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa, yaitu penadahan ringan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 482 KUHP yang menyatakan diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900.000 jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379. Korelasi antara penadahan dengan pencurian, penggelapan, dan penipuan dijelaskan dalam pasal 482 KUHP yang memuat ketentuan-ketentuan yang menjadi bagian dari penadahan ringan terhadap tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, dan 379 KUHP. Pasal ini ada pandanannya, yaitu pasal 417, tetapi rumusannya dikatakan sengaja menada sebagai kebiasaan dan seterusnya. Jadi, menjadikan kebiasaan menada dengan sengaja, ancaman pidananya pun lebih ringan, yaitu pidana penjara maksimum 6 tahun, tetapi dendanya lebih tinggi dari delik pencurian, yaitu kategori 5, 100.000 gulden. Persamaannya dengan pasal 481 KUHP ialah keduanya delik sengaja. Pasal 482 KUHP mengenai penadahan ringan, yaitu menadah hasil pencurian ringan. Pasal 364 KUHP penggelapan ringan. Pasal 373 KUHP dan penipuan ringan. Pasal 379 KUHP semuanya sudah menjadi pasal tidur karena terlalu ringan. Jumlah hasil curian, penggelapan, dan penipuan itu tidak lebih dari Rp250. Selanjutnya yaitu tindak pidana berupa pemalsuan. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam pasal 263 KUHP yang berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, di dalam pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa yang pertama, pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap yang pertama, akta otentik, yang kedua, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. Yang keempat, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. Selanjutnya itu surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan. Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Sebagai contoh, kasus dapat kita jumpai dalam putusan Mahkamah Agung nomor 71 PK Pidana 2005. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan surat pemberitahuan pajak tentang SPPT palsu atau yang dipalsukan dengan cara mengubah data di dalamnya. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 6 bulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pemerasan, pengancaman, pengerusakan, dan penghancuran. Yang pertama, pemerasan. Tindak pidana pemerasan terdapat dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman, kekerasan untuk memberikan suatu barang tertentu,
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Selanjutnya, unsur-unsur. Dalam pasal ini ada beberapa unsur yang dapat ditelaah. Subjek dalam pasal 368 adalah barang siapa. Ada 4 inti delik atau delik bestandelen dalam pasal 368 KUHP. Yang pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, secara melawan hukum. Yang ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Unsur dengan maksud dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya, yaitu memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur yang diatur dalam pasal 368 KUHP. Unsur dengan ketentuan ayat 1, yakni pertama, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kedua, memaksa. Ketiga, orang lain. Keempat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kelima, untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain. 6, supaya memberi hutang. 7, menghapus piutang. Penjelasan unsur-unsur yang dimaksud sebagai berikut. Pertama, yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah apakah terdapat atau bisa dibuktikan adanya keuntungan bagi diri orang yang dianggap memeras maupun bagi orang lain. Yang kedua, unsur memaksa. Atau istilah memaksa di sini yang dimaksudkan adalah apakah ada tekanan dari orang tersebut melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Yang ketiga, unsur yang memberikan barang sesuatu. Dikatakan melakukan pemerasan, maka harus adanya barang yang diminta atau yang telah dilepaskan atau diberikan dari kekuasaan orang yang diperas. Pemerasan dianggap telah terjadi apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan benda atau barang yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Keempat, unsur supaya memberi hutang. Memberi hutang di sini adalah bermaksud bahwa memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam ini bukanlah berarti dimaksud untuk mendapatkan uang pinjaman atau dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perkataan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendakinya. 5. Unsur untuk menghapus hutang. Dengan menghapus piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas tersebut. Selanjutnya, macam jenis. A. Hukuman pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras maksimal 9 tahun penjara dengan maksud piutang. Dalam pasal 368 ayat 1 KUHP, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau memberikan hutang maupun menghapus. B. Hukuman maksimal 12 tahun penjara. 1. Jika perbuatan pemerasan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah perkarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang dalam perjalanan. Pasal 365 ayat 2. Kedua, jika perbuatan pemerasan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Ketiga, jika masuk ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu. Keempat, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
terdapat dalam pasal 356 ayat 2 KUHP. C. Hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dihukum 15 tahun penjara jika perbuatan pemerasan mengakibatkan orang itu mati. D. Hukuman maksimal 20 tahun penjara, pidana mati, atau penjara seumur hidup jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu pula, disertai oleh salah satu yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 pasal 365 ayat 3 sampai 4 KUHP. B. Tindak pidana pengancaman. Tindak pidana pengancaman terdapat dalam pasal 369 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kejahatan ini dinamakan pemerasan dengan menista. Bedanya dengan pasal 368 dengan pasal 369 adalah terletak pada alat yang digunakan untuk memaksa. Ialah dalam pasal 368 dijelaskan bahwa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan di dalam pasal 369 menggunakan cara menista dengan surat atau akan membuka rahasia. Perumusan ketentuan dalam pasal 27 ayat 4 yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam satu ketentuan tetap menimbulkan masalah karena kedua tindak pidana tersebut jenis deliknya berbeda. Ketentuan yang menimbulkan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP adalah delik biasa, sedangkan tindak pidana pengancaman dalam pasal 369 KUHP adalah delik aduan. Lalu ada pula unsur-unsurnya. Yang pertama, unsur objektif yang meliputi unsur 1 memaksa, 2 orang lain, 3 dengan ancaman pencemaran nama baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia, 4 supaya memberikan hutang, 5 menghapus piutang. Kedua, unsur subjektif yang meliputi 1 dengan maksud, 2 untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Melihat unsur-unsur pada pasal 369 atau 368 KUHP, jelas bahwa pondasi hukum antara kedua tindak pidana tersebut mempunyai esensi yang sama, yaitu memeras orang lain. Hanya saja tindak pidana tersebut menggunakan cara yang berbeda, tapi untuk mencapai maksud yang sama. Berkaitan dengan penerapan pasal 369 KUHP di atas, unsur yang masih memerlukan penjelasan adalah unsur dengan pencemaran nama baik melalui lisan ataupun tulisan serta ancaman yang akan membuka rahasia. Apakah yang dimaksud dengan ancaman pencemaran dan ancaman akan membuka rahasia? Istilah pencemaran dengan istilah ancaman membuat malu secara definitif. Pengertian ancaman pencemaran telah dirumuskan dalam pasal 310 ayat 1 KUH pidana. Menurut pasal 310 ayat 1 KUH pidana, yang dimaksud dengan pencemaran smart adalah penyerangan kehormatan nama baik seseorang yang menuduh suatu hal yang maksud nyata agar hal itu diketahui umum. Pasal 310 ayat 1 KUHP di atas memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan pencemaran lisan. Lalu yang dimaksud dengan pencemaran tertulis, apabila perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 310 ayat 1 KUHP tersebut dilakukan dengan secara tertulis, misalnya dengan menyebarkan atau menempelkan tulisan atau lukisan, maka hal itu disebut dengan pencemaran tertulis. Unsur lain dalam pasal 369 KUHP yang belum dijelaskan di sini adalah unsur ancaman membuka rahasia. Apa yang dimaksud ancaman membuka rahasia? Tentang pengertian rahasia ini berbeda dengan pengertian rahasia sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 322 KUHP.
Membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 322 KUHP ini berkaitan dengan membuka rahasia oleh orang karena jabatan atau pekerjaannya wajib menyimpan rahasia itu. Sebagai contoh, seorang notaris yang menyimpan rahasia terhadapnya, misalnya isi surat wasiat atau isi surat yang bersifat rahasia yang apabila notaris tersebut memberitahukan kepada publik, maka notaris tersebut dikenakan pasal 322 KUHP. Sedangkan yang di sini membuka rahasia yang dimaksud di sini adalah dalam pengertian pasal 369 memberitahukan kepada orang lain atau pihak ketiga tentang hal-hal yang mengenai orang yang diancam atau orang ketiga terkait yang akan diancam. Selanjutnya adalah tindak pidana pengerusakan dan tindak pidana penghancuran. Tindak pidana pengerusakan dan tindak pidana penghancuran terdapat dalam pasal 406 KUHP ayat 1 dan 2 yang berbunyi ayat 1, barang siapa dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp40.500. Ayat 2, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang dengan sengaja dengan melawan hukum, membunuh, merusak, membikin tak dapat digunakan dan menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur-unsur yang dijelaskan dalam pasal ini adalah sebagai berikut. Ayat 1, A. Barang siapa, B. Dengan sengaja atau melawan hukum, C. Melakukan perbuatan penghancuran, pengerusakan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang, D. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Sementara unsur-unsur pasal 406 ayat 2 sebagai berikut. 1. Barang siapa, kedua dengan sengaja dan melawan hukum, ketiga membunuh, merusak, membikin tak dapat digunakan dan menghilangkan hewan. Keempat, hewan tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Buktian dari pasal ini adalah 1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusak, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan suatu barang. Kedua, bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak. Ketiga, bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Uraian lebih lanjut tentang unsur-unsur berikut adalah membinasakan atau menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur. Kedua, merusakkan kurang daripada membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dan sebagainya. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit atau retak atau hanya putus pegangannya. Yang ketiga adalah membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi. Di sini tindakan itu harus sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. D. Menghilangkan, membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di kali, di laut, ataupun di sungai. Yang kelima, barang atau barang yang terangkat. Barang yang dimaksud di sini barang yang terangkat maupun barang yang tidak dapat terangkat. Lalu mengenai nilai barang yang dapat mengenai barang kita dapat melihat dalam ketentuan pasal 407 ayat 1 KUHP, yaitu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian tidak lebih dari Rp25.000 diancam pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Jika nilai barang tidak lebih dari Rp250, maka pasal yang digunakan adalah pasal 407 ayat 1 KUHP. Akan tetapi seiring dengan perkembangannya mata uang, patokan nilai tersebut tidak lagi digunakan. Namun, satu hal yang harus penting kita ketahui adalah hukum pidana digunakan sebagai alat terakhir atau ultimatum remedium, yakni penerapan sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas terakhir dalam penegakan hukum.
Oleh karena itu, jika memang nilai suatu barang dianggap kecil dan tidak seberapa terkait pengerusakan terhadapnya, terhadap barang tersebut, kehendaknya tidak serta-merta langsung dibawa ke ranah pidana. Jika memang masalah dapat diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, baiknya memang menyelesaikan secara kekeluargaan dengan menyampingkan urusan jalur hukum.